Hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Ketika seorang Firdaus Oiwobo memberikan pembelaan yang sangat-sangat luar biasa bagi kliennya, terkhusus untuk Rasman Nasution, yang berperkara dengan Hotman Paris. Saat itu sampai-sampai si Firdaus ini naik ke atas meja sidang, meja pengadilan, yang mengakibatkan dia kena sanksi. Tapi bukan berarti apa yang keluar dari mulut si pengacara ini semua menjadi salah. Ada juga sih yang sisi benar dari beliau, ya. Dan kali ini marilah kita dulu melihat apa tanggapan dan pendapat dia mengenai ijazah palsu Jokowi dan mengenai orang-orang, ya, orang-orang yang menuduh Jokowi dengan ijazah palsunya dan tentang UGM itu sendiri. Nah, ini dia pendapat daripada Firdaus Oiwobo. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh, segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek, ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Iya, gitu. Ngapain juga Tapi UGM kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Ada akademisi praktisi hukum, bodoh bin tolil katanya. Ini kawan ini nilainya memberi penilaian yang saklek banget nih. Lah apalagi UGM mengatakan begitu, berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh itu gitu loh. Ya, lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada kalau memang benar 10 tahun karena itu masuk berkaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja, ya kan, rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Bang, kamu menyebut presiden kita yang sekarang, namun ada duga-dugaan, apakah ini ada unsur kudeta? Kudeta masih jauh, enggak, karena kan dari berbagai gerakan dan kegiatan yang gue pantau dari mereka, ini gerakannya kecil lah, tidak mewakili 297 juta penduduk Indonesia. Hanya itu aja, paling berapa puluh, gue bisa kebaca kalau oleh intelijen gitu. Kenapa intelijen ini terkesan seperti macan ompong di eranya Pak Prabowo? Tangkap dong itu, amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya, gitu loh, untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa.
Kalau si provokator-provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini, kan menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi. Ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya, kan bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu loh. Nah, itu dia ya. Aduh, terlalu mainstream yang disampaikan oleh Firdaus ini. Tolol, goblok, ya, cacat otak. Ya, udah disitulah. Kalau udah disebut cacat otak, udah nggak tahu lah kita itu ya kan. Padahal di situ ada katanya profesor, ya Amin Rais lah mungkin maksudnya kan. Ada doktor, mungkin si Tifa lah maksudnya kan, dan akademisi dan yang lain ya seperti Roy Suryo lah. Semua dia bilang itu tolol, goblok, ya, cacat otak. Dan ngeri banget nih bahasa si kawan ini kali ini ya. Jadi ya itulah dulu yang bisa saya sampaikan ya. Dan itulah pendapat dari seorang Firdaus Oiwobo, termasuk salah seorang praktisi hukum. Yang dia sampaikan itu bahwa yang semestinya kalau memang Jokowi punya ijazah palsu, yang semestinya menuntut itu adalah pihak UGM, karena UGM ya sudah dibawa-bawa dalam hal ijazah palsu. Jadi UGM semestinya menuntut kalau memang Jokowi membuat ijazah palsu, ya UGM yang menuntut Jokowi, ya kan? Dan kemudian orang-orang yang menandatangani, yang ada tanda tangannya di ijazah itu juga yang menuntut. Ya benar yang dia sampaikan itu, tapi nyatanya tidak ada. Malah orang-orang luar yang tidak berkompeten, yang tidak ada urusannya dengan ijazahnya Jokowi. Jadi kalau dia bilang cacat otak, goblok, bodoh dan segala macam, ya itulah pandangan dari seorang Firdaus Oiwobo. Yang satu hal lagi yang mau saya sampaikan, ketika UGM juga menyampaikan kepada pihak utusan yang datang ke UGM yang mempertanyakan ijazah palsu Jokowi, UGM menyatakan kita selesaikan di pengadilan. Malah Roy Suryo ketakutan, ya. Roy Suryo ketakutan supaya hal ini jangan dibawa ke pengadilan. Dari sisi itu sendiri sudah ketahuan kalau memang Roy Suryo benar, dia pasti maju. Tapi karena memang dia merasa bahwa itu adalah sebuah trik dan permainan, ya jelas dia takut karena akan terseret kasus hukum